Teman-teman sekalian, ini pandangan saya tentang beberapa hal terkait dengan sekolah legislatif kemarin yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Samarinda, ya, Universitas Islam Sultan Muhammad Idris Samarinda. Yang pertama, kegiatan ini sangat bagus sekali karena memiliki aware terhadap informasi bagaimana seharusnya para mahasiswa mengetahui dan mengenal tentang legislatif, khususnya teknik pengawasan. Saya mengapresiasi karena berarti ada kesadaran yang baik di kalangan mahasiswa Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa UINSI. Tentu yang saya sangat salut adalah para kakak tingkatnya yang memberikan kesempatan kepada adik-adiknya untuk mengupgrade pengetahuan sekaligus mengupdate, ya, bagaimana sekolah legislatif itu harus dilakukan. Minimal mereka mengetahui, ya, bagaimana cara kerja pengawasan itu. Ya, saya meyakini kalau para mahasiswanya sudah aware dengan masalah ini, berarti juga mengetahui paling tidak tiga instrumen utama pembangunan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau ini sudah diskusi dan pembicaraannya di tingkat mahasiswa, dalam hal ini mereka mengadakan sekolah legislatif, saya meyakini bahwa bangsa ini benar-benar seperti yang diprediksikan oleh pengamat ekonomi internasional, ya. Jadi orang luar, ya, pengamat ekonomi luar negeri itu memprediksikan bahwa Indonesia ini akan menjadi empat besar kekuatan, ya, empat besar kekuatan ekonomi dunia. Jadi bukan 5 besar, tapi 4 besar. Ini menjadi kabar gembira tentunya buat kita. Apalagi saya melihat bahwa ternyata memang sudah diprediksikan, ya. Nah, yang lebih saya gembira lagi adalah para mahasiswa sekarang justru membuat kegiatan namanya sekolah legislatif. Artinya saya tahu mereka ini rata-rata usianya sekitar 20-an tahun. Ya, 20-an tahun. Saya meyakini kalau sejak usia 20-an tahun ini mereka aware dengan masalah-masalah politik dan situasi politik, ya, dalam hal pengawasan, ya, dalam hal pengelolaan negara, ya, daerah, maka saya yakin bahwa para mahasiswa sangat aware dengan situasi dunia. Jadi lebih jauh dari itu. Kalau sekarang, nanti semester berikutnya misalnya diupdate tentang situasi politik Indonesia, ya, bagaimana cara mengawasi APBN misalnya. Nanti tahun depan itu berbicara tentang situasi politik global, bagaimana situasi negara-negara, bagaimana kondisi setiap benua dan lain sebagainya. Kalau seperti itu, ya, mahasiswa Indonesia, saya yakin Indonesia hanya masalah waktu. Mungkin bisa lebih cepat, ya, reformasi politiknya, reformasi demokrasinya, ya, di Indonesia. Karenanya kita ingin melihat sebetulnya Indonesia ini lead-nya seperti apa. Kita pernah dipimpin oleh seorang arsitek, insinyur Bung Karno. Kita pernah dipimpin oleh tentara yang berwawasan global dan kemampuan manajerial pemerintahannya sangat luar biasa, gitu, Pak Harto. Kita juga sangat sangat bangga karena pernah dipimpin oleh seorang teknokrat, ya, yang juga punya wawasan demokrasi barat, demokrasi liberal yang luar biasa. Tapi beliau seorang pemikir, ya. Aslinya adalah seorang teknokrat dengan pemegang 64 license. Kemudian kita juga pernah dipimpin oleh seorang seperti Gus Dur yang mampu mentransformasikan ide-ide dan wawasan globalnya dengan situasi dan permasalahan dunia dalam simplifikasi di masyarakat kita di Indonesia. Yang waktu itu mungkin sedang sulit, ya, sedang carut marut demokrasi kita sedang kena masalah dalam sistem pengelolaan negara, masalah korupsi, masalah KKN dan lain sebagainya, banyak lah. Tapi diselesaikan dengan simply oleh seorang Presiden Gus Dur. Kemudian dilanjutkan oleh seorang Megawati yang dengan
kita mengetahui sebagai titisan proklamator, beliau juga melakukan pengelolaan, tentu dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh dalam ide dan gagasan pemerintahan. Dan kita juga pernah dipimpin oleh seorang Susilo Bambang Yudhoyono dengan gaya pemerintahannya memadukan antara kemampuan strategi militer dan kecerdasannya, ya, mampu juga bertransformasi, ya, bagaimana membangun sistem demokrasi yang kokoh, ya, dan juga tetap maju gitu. Ya, kemudian setelah itu kita dipimpin oleh seorang presiden seperti Pak Jokowi. Jadi ini adalah model-model pemimpin yang dideliver kepada bangsa Indonesia yang usianya sudah 77 tahun. Kita meyakini ini adalah usia psikologis setiap pemerintah negara, ya, bahwa dia sedang ingin naik kepada kemajuan dan lain sebagainya. Jadi saya mengapresiasi sekali bahwa kegiatan sekolah legislatif itu yang dilakukan oleh mahasiswa sangat-sangat bagus sekali. Dan saya meyakini akhirnya bahwa para mahasiswa ini memang sepertinya sudah menuju take off, ya, pemikiran. Kalau sekarang mungkin temanya adalah lokal, tentang pengawasan atau teknik pengawasan di daerah, nanti tingkat Indonesia, nanti tingkat dunia. Bagaimana sebetulnya sistem moneter misalnya atau sistem politik itu dibangun oleh Amerika, ya, ketika berhadapan-hadapan dengan Uni Soviet atau Rusia sekarang. Bagaimana antara Amerika dan Barat Eropa ini mengelola dunia, ya, Prancis dalam hal ini, Inggris menjadi lokomotif bersama Amerika mengelola blok Barat maupun blok Timur, ya. Dan bagaimana tata dunia sekarang ini. Dan kita menyaksikan, melihat kalau mahasiswanya sudah aware seperti ini, rasanya masalah waktu aja bahwa mereka akan betul-betul mampu mengelola dunia dan mengetahui bagaimana harusnya mentransformasikan pengetahuan sekarang dimiliki untuk menjadikan Indonesia sebagai panitia perubahan untuk tatanan dunia baru ketika Amerika dan Prancis tidak mampu lagi, ya, mengelola dunia karena perang nuklir hanya masalah waktu. Demikian dari saya, sukses untuk para mahasiswa dan terus, ya, meningkatkan tema-tema global yang bisa menambah, mengupgrade dan juga mengupdate pengetahuan kita di masa yang akan datang. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.